kami memang menemukan Laksmi dalam keadaan tidak bernyawa. Kamu kakak Kamandanu, tentu saja akan membelanya. Tuduhanmu itu tidak beralasan. Aku saksinya. Aku juga berada di tempat itu. Jadi ini masalahnya bukan siapa saudara siapa. Baiklah. Kalau bukan dia pelakunya, lalu siapa? Itu masalahnya aku juga tidak tahu. Yang pasti dia sama dengan orang yang menotopku. Siapapun yang telah membunuh putriku, aku pasti akan membalasnya. Akan kubunuh. Laksmi, buka mata. Ini Romo. Jangan tinggalkan Romo. Arimbi, kamu di mana, Arimbi? Arimbi! Sepertinya Arimbi dan Boponya belum kembali dari mencari Paman Ranubaya. Bagaimana ini? Siapa lagi yang bisa aku minta tolong untuk mencari tubuhku? Tidak, aku tidak boleh lama-lama di sini. Aku harus mencari Arimbi. Apa? Laksmi meninggal? Ini sulit dipercaya. Bagaimana dia meninggal? Bukankah dia kemarin baik-baik saja? Aku juga tidak mempercayainya, Eyang. Tapi itulah kenyataannya. Aku menemukan mayat Kanjeng Putri Laksmi di belakang rumah bopoku. Jahanam! Siapa yang tega membunuhnya? Siapapun dia, dia harus membayar atas perbuatannya. Aku tidak akan mengampuninya. Aku juga tidak akan memaafkan pembunuh keji itu. Bagaimanapun juga, Kanjeng Putri Laksmi itu adalah bibiku sendiri. Pembunuh itu harus mati. Kasihan sekali Laksmi. Nasibnya benar-benar malang. Tapi kira-kira siapa pembunuhnya? Apakah kamu punya petunjuk? Itu dia, Biu. Aku juga tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Bahkan, bopoku yang ada di sana tidak mengetahui kejadiannya karena dia juga ditotok. Selain itu, Kanjeng Putri Laksmi juga sangat memiliki banyak musuh. Sulit untuk menemukan siapa pembunuh dia di antara musuh-musuh tersebut. Apa yang kamu katakan benar. Biar bagaimanapun, kita harus mencari tahu siapa pembunuhnya. Kalau perlu, aku akan pasang woro-woro supaya semua orang mengetahui. Romo benar. Tapi saat ini ada yang lebih penting. Kita harus ke Banyu Biru. Kita harus menemui Paman Dipangkara. Dia pasti sangat membutuhkan kita. Kita harus menghiburnya, Romo. Tenang Dipangkara, sabarlah. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberikan tempat yang layak untuk Laksmi. Arimbi? Paman Ranubaya? Jangan-jangan kamu bisa melihat aku. Arimbi, kamu harus menolongku, Arimbi. Kamu harus menemukan jasadku. Sekarang ini, Pangeran Bentar sudah membawa jasadku. Dan tolong temukan. Kalau tidak, aku bisa mati. Oh iya, aku lupa. Keadaanmu seperti ini. Aku akan coba lepaskan. Jangan-jangan kamu bisa melihat aku.
Harimbi, kamu harus menolongku, Harimbi. Kamu harus menemukan jasadku. Sekarang ini, Pangeran Bentar sudah membawa jasadku. Dan tolong temukan. Kalau tidak, aku bisa mati. Oh iya, aku lupa. Keadaanmu seperti ini. Aku akan coba lepaskan. Tidak bisa. Maaf, Harimbi. Aku tidak bisa melepaskannya. Kemana semua orang? Kenapa tidak ada satu penjaga pun yang terlihat di sini? Aneh. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Romo dan yang lainnya pun tidak ada. Sedang apa semuanya di situ? Laksmi, kamu masih hidup. Ya, Romo. Tolong bawa aku ke kamar. Syukur kamu masih hidup. Ayo, Laksmi. Bagaimana ini bisa terjadi, Laksmi? Siapa yang ingin berusaha menguburmu hidup-hidup? Atau mungkin ini adalah perbuatan Arimbi lagi. Bukan dia. Bagaimana kamu bisa tahu? Kalian tidak perlu tahu. Yang perlu kalian tahu adalah aku ingin menyelidiki keberadaan arwah Pangeran Bentar di rumah Rekuru. Itu sebabnya aku putuskan aku menginap di sana. Aku akan menguburmu hidup-hidup lagi. Arwah Pangeran Bentarlah yang ingin membunuhku. Dia sudah menguburku hidup-hidup, Romo. Memang ini kedengarannya aneh, tapi inilah yang terjadi. Tolong kalian keluar dari kamar ini. Aku ingin istirahat. Istirahatlah dengan tenang, Laksmi. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Biu, Parwati. Berani-beraninya kamu membuatnya marah. Bagaimana kalau sampai Kanjeng Putri balas dendam sama kita, ha? Diam! Di saat seperti ini seharusnya kamu khawatir sama Nari Rati. Bukannya malah bicara yang macam-macam. Maafkan Nari Rati, Bopo. Kenapa nasib kalian harus tragis ini? Maafkan aku, Kanti. Maafkan Bopo Parwati. Maafkan atas semua kesalahanku. Aku tidak bisa menjadi suami
dan bopo yang baik buat kalian. Aku selalu menuntut kalian untuk menjadi istri dan anak yang baik. Tapi aku sendiri tidak bisa menjadi orang tua yang baik serta suami yang baik. Maafkan aku. Kita harus segera menyemayamkan tulang belulang Biung dan Parwati agar jiwa mereka bisa segera tenang di surga loka. Ayo. Ya, baiklah Rati. Sebelum jasad anak dan istriku disemayamkan, lebih dulu aku meminta maaf atas kesalahan mereka. Apapun kesalahannya, aku mohon dengan sangat, bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk mereka. Sebelum jasad anak dan istriku disemayamkan, lebih dulu aku meminta maaf atas kesalahan mereka. Apapun kesalahannya, aku mohon dengan sangat, bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk mereka. Terima kasih Biung. Parwati, selamanya aku akan mengenang kalian sebagai Biung dan saudaraku sendiri. Selamat tinggal. Semoga kalian bisa hidup bahagia di surga loka. Sudahlah, Wuru. Jangan tangisi kepergian istri dan anakmu. Aku yakin mereka pasti sudah bahagia di surga loka. Hamba mengerti, Kanjeng. Hamba sangat mengerti. Selamat jalan Parwati. Selamat jalan Bibi Kanti. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi yang berkaitan dengan masalah Pangeran Bentar dan masalah kematian Bibi Kanti dan Parwati, Kanjeng. Apa maksudmu, Kamandanu? Setelah hamba cermati lebih lanjut, sepertinya memang ada yang sengaja mengkambing hitamkan Bibi Kanti dan Parwati. Kira-kira siapa yang tega melakukan semua ini? Yang jelas, dia bukanlah kesatria sejati. Karena kesatria sejati tidak mungkin menyerang dari belakang. Jadi, siapa gerangan yang kamu curigai? Hamba mencurigai Kanjeng Pawana. Tapi sebelum ada bukti yang kuat, hamba tidak bisa melakukan apa-apa. Betul. Kamu jangan menuduh kalau belum ada bukti. Tapi kita tetap harus waspada. Tapi Romo, ini mengenai kesehatan dan keselamatan Lasmi. Bagaimana kalau kita berbicara pada Paman di Bangara? Lakukan saja apa yang menurutmu terbaik. Tapi jangan sampai masalah ini mengganggu keluarga kita. Ingat, di Bangkara dan Pawana tidak dapat dipisahkan. Sendika Romo.
Sudah saatnya Bopo kembali, Ratu. Bopo, aku sangat bahagia jika Bopo mau tinggal di sini dan menganggap istana Mangmutur sebagai rumah Bopo sendiri. Terima kasih, Ratu. Tapi Bopo lebih senang tinggal di rumah Bopo. Baiklah, aku tidak akan pernah memaksa Bopo. Tapi aku harap Bopo lebih berhati-hati karena masalah arwah Pangeran Bentar dan juga kematian Biung Parwati sangat meresahkan hatiku. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada Bopo. Kamu juga harus bisa menjaga diri. Kalau begitu, Bopo pamit. Semuanya berjalan sesuai rencana, Kanjeng. Bagus. Bagus. Kamu benar-benar hebat, Pawana. Kamu sudah memperdaya semua orang. Ya, aku memang berjanji membantumu untuk menjadi temanku, Nakasuma. Karena itu, bagiku, aku berhutang padamu. Satu lagi yang akan aku tunjukkan pada kalian. Satu lagi yang akan aku tunjukkan pada kalian. Kanjeng, ternyata kamu tidak pincang. Orang hebat tidak harus selalu menunjukkan di hadapan orang banyak sebagai kesatria. Justru dia harus bisa pandai menyembunyikan dirinya selama tidak diketahui. Gimana, Nakasuma? Syukurlah kalau begitu. Selama kepergian Rekwuru, keadaan Rekwuru baik-baik saja. Terima kasih. Bopo sudah kembali? Bopo sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu. Jadi Bopo ingin mengabdikan sisa hidup Bopo di Manguntur. Terima kasih, Bopo. Aku senang sekali dengan keputusan Bopo untuk tinggal di sini. Bopo yang berterima kasih padamu. Karena kamu masih menganggap aku sebagai Selamanya Bopo akan selalu ada. Apa dikatakan Ratih itu benar sekali. Sampai kapanpun juga, Rekwuru merupakan saudara kita. Terima kasih, Kanjeng. Bagaimana keadaannya? Aku dengar Kanjeng dikubur seseorang. Apa itu benar? Iya, Paman. Aku hanya melihat Pangeran Bentar di sana. Aku yakin ada seseorang di balik semua ini. Dia tidak hanya kuat, tapi juga licik.
Kuat dan licik. Aku tahu siapa yang Kanjeng maksud. Memang siapa, Paman? Kuat dan licik. Itu pasti aku, Kanjeng. Semua orang bahkan tidak akan menyangka kalau aku bisa melakukan apa yang tidak pernah diduga semua orang. Berhentilah, Paman. Aku sedang tidak ingin bercanda. Yang kita hadapi ini bukanlah masalah mudah. Ya. Maafkan aku, Kanjeng Putri. Paman hanya berusaha mencoba menghibur. Sekarang pergilah. Aku ingin sendiri. Sekali lagi, Paman minta maaf. Ya. Paman pergi. Semua orang bahkan tidak akan menyangka kalau aku bisa melakukan apa yang tidak pernah diduga semua orang. Berhentilah, Paman. Aku sedang tidak ingin bercanda. Yang kita hadapi ini bukanlah masalah mudah. Ya. Maafkan aku, Kanjeng Putri. Paman hanya berusaha mencoba menghibur. Sekarang pergilah. Aku ingin sendiri. Sekali lagi, Paman minta maaf. Ya. Paman pergi. Aku benar-benar bingung dengan masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, Bopo. Pertama, ada 2 orang dayang yang meninggal. Kemudian, Biung Kanti dan Parwati juga ditemukan dalam keadaan meninggal di belakang rumah Bopo. Dan yang terakhir, Kanjeng Putri Laksmi hampir saja meninggal karena terkubur. Aku yakin yang melakukan semua ini bukanlah orang sembarangan. Apa kamu percaya dengan yang dikatakan Kanjeng Putri Laksmi? Ingat, Rati, Kanjeng Putri Laksmi bukan gadis yang lemah. Dia punya pikiran yang licik. Jadi kamu jangan mudah percaya begitu saja dengannya. Apa maksud Bopo? Bisa saja kan? Dia sengaja mengubur dirinya sendiri untuk mendapatkan perhatian, terutama perhatian Kamandanu. Tidak mungkin, Bopo. Mana mungkin Kanjeng Putri Laksmi mau menguburkan dirinya sendiri hidup-hidup. Sudahlah, Rati. Kamu tidak perlu memikirkan masalah ini. Sudah ada orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan semuanya. Yang terpenting sekarang, kamu harus menikmati hidupmu di istana ini bersama Biung dan Romo. Karena yang sudah pergi tidak akan mungkin kembali lagi. Dan tidak ada yang perlu disedihkan dan dipikirkan lagi. Kenapa Bopo bisa bicara seperti itu? Ini kan masalah Biung Kanti dan Parwati. Karena terkadang sebuah kebenaran itu harus ditutup rapat-rapat. Dia bisa menjadi bumerang kita sendiri. Ingat itu, Rati. Ingat itu. Baiklah, Bopo. Aku akan belajar melupakannya dan mulai menikmati kehidupanku. Seperti apa yang dikatakan Bopo tadi. Bagus.